Semua orang ingin bahagia, tapi kenapa ya seringkali kita merasa kosong meski kita udah punya segalanya? Mungkin kita salah memahami arti kebahagiaan. Nah, Imam Al-Ghazali punya jawaban tentang apa itu kebahagiaan dan gimana caranya kita menggapai kebahagiaan sejati itu. Jadi, tonton sampai selesai dan mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, perkenalkan nama saya Heru Gunawan. Di channel ini kita akan membahas berbagai hal tentang self development atau self improvement versi Islam. Jadi, buat kamu yang tertarik tentang pembahasan ini, yuk segera klik tombol subscribe. Apa itu kebahagiaan sejati? Nah, kebahagiaan sejati dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali adalah as-sa'adah. Kebahagiaan sejati itu ketika jiwa selaras dengan tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya? Tujuan akhir dari jiwa ini adalah dekat dengan Allah. Kebahagiaan duniawi yang saat ini sedang kita miliki dan saat ini sedang kita rasakan itu bukan tujuan, melainkan adalah alat untuk menuju kebahagiaan ukhrawi. Harta, tahta, tenaga, usaha yang saat ini sedang kita miliki itu bukan sepenuhnya milik kita, tapi itu melainkan alat untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub ilallah. Muncul pertanyaan, apa yang kita perlukan untuk mencapai kebahagiaan sejati atau kebahagiaan ukhrawi tadi? Menurut Imam Al-Ghazali ada 4 pilar untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama, ilmu. Menurut Al-Ghazali dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta dengan ilmu kita bisa mengetahui hakikat kehidupan. Nah, dengan belajar itu bisa membuat kita tahu tentang Allah, mengenal Allah dan kita akhirnya tahu caranya bagaimana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita belajar ilmu astronomi. Nah, dengan kita mengetahui ilmu astronomi, kita bisa tahu bahwa ternyata ada yang mengatur semua ini sehingga semuanya beraturan. Berjuta bintang di langit itu bisa beraturan tanpa ada yang bertabrakan. Siapa yang mengaturnya? Tentu zat yang maha mengatur. Siapa zat yang maha mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu astronomi kita bisa mengetahui tentang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal. Nah, amal ini bentuknya adalah dengan ibadah dan berbuat baik. Ini juga menjadi pilar agar kita bisa menemukan kebahagiaan sejati menurut Imam Al-Ghazali. Contoh ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ya tentu kita akan merasakan kebahagiaan yang memang tidak akan dirasakan oleh orang lain yang memang tidak berbuat baik itu gitu. Nah, atau hal lain ibadah, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa dari kita bisa merasakan kenikmatan dari ibadah itu ketika kita bisa memaknai ibadah itu untuk mencapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan sejati dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zuhud. Nah, apa itu zuhud? Zuhud itu adalah melepaskan keterikatan kita dengan dunia. Jadi, keterikatan antara jiwa kita dengan dunia itu dilepaskan dengan sifat zuhud ini. Ketika kita memiliki sifat zuhud dan kebetulan kita kehilangan sesuatu di dunia ini, kita akan bisa melepaskannya dengan ikhlas karena tidak ada keterikatan antara kita dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Dan tentunya kita akan tetap tenang. Lalu ketika akhirat membutuhkan apapun dengan sumber daya yang kita miliki di dunia ini, karena kita memiliki sifat zuhud, kita akan mudah untuk melepaskannya demi akhirat kita. Dengan sifat zuhud, kita bisa memberikan apapun kepada agama kita, hal-hal yang kita miliki di dunia ini. Jadi kita bisa memberikannya. Pilar yang keempat adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjaga hubungan ini bisa kita lakukan dengan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apapun yang memang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih kebahagiaan sejati? Menurut Imam Al-Ghazali, setidaknya ada 5 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan atau meraih kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah tazkiyatun nafsi atau membersihkan jiwa kita. Nah, bagaimana untuk melakukannya? Kita bisa menghilangkan atau menghapus
sifat dan perasaan yang buruk yang ada dalam jiwa dan hati kita, seperti sombong, angkuh, iri, dengki, marah, ghadab, bahkan insecure. Dan kita bisa menghiasi hati dan jiwa kita dengan perilaku-perilaku atau sifat dan perasaan yang baik, seperti syukur, sabar, husnuzon, ridho, dan ikhlas. Yang kedua adalah mizan atau tawazun atau wazan, yang artinya hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, harmoni dalam kehidupan kita itu lebih baik daripada kita mengambil sesuatu yang ekstrim. Contohnya, ketika kita mengelaborasikan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita secara seimbang, atau dunia kita mendukung akhirat kita, itu lebih baik dibandingkan kita harus ekstrim terhadap salah satu hal gitu. Contohnya misalkan kita ekstrim sholat terus-terusan. Ya, kita tahu sholat itu wajib dan ada sholat-sholat sunnah. Sampai kita melupakan kewajiban kita untuk menafkahi, untuk berusaha. Nah, menurut Al-Ghazali ini tidak seimbang dan ini tidak baik. Maka untuk mencapai keseimbangan itu, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki itu dibutuhkan keseimbangan antara akal, jasmani, rohani, dan sosial kita. Jadi nggak ekstrim salah satunya gitu menurut Al-Ghazali. Yang ketiga adalah menjaga hubungan kita dengan dunia. Menurut Imam Al-Ghazali, dunia itu adalah ladang yang bisa kita gunakan untuk mencapai akhirat kita. Menurut Imam Al-Ghazali, dunia itu adalah tempat kita berinvestasi untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, bukan tempat untuk kita mencari kebahagiaan sesaat atau kebahagiaan yang full di dunia saja. Karena kebahagiaan di dunia itu pasti ada akhirnya. Yang keempat, bersama dengan Allah di dalam kesendirian. Menurut Al-Ghazali, sendiri itu bukan berarti sepi, tapi sendiri itu adalah kesempatan untuk kita bermuhasabah, berkontemplasi, dan memikirkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengetahui dan memahami hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Ghazali sendiri itu sering berkontemplasi ketika beliau sedang sendirian. Kontemplasinya biasanya dilakukan untuk merenungi makna hidup, sehingga jadilah Al-Ghazali yang seperti saat ini kita ketahui. Yang kelima adalah beramal dengan cara beribadah, berzikir, dan memberi. Menurut Imam Al-Ghazali, ibadah itu adalah sarana untuk membersihkan jiwa dan meraih berbagai kebahagiaan. Zikir itu untuk menghidupkan hati dan menjaga hati agar tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memberi itu mengantarkan kita menuju kebahagiaan sejati yang hakiki. Karena menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan sejati bisa kita temukan saat kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin meraih kebahagiaan sejati, kita yakini bahwa kebahagiaan sejati itu adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu bisa merasakan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan sejati itu dibentuk dari 4 pilar yang tadi udah kita bahas, serta kebahagiaan sejati itu bisa didapat melalui 5 hal yang tadi juga udah kita bahas. Jadi gimana menurut kamu pembahasan kita kali ini? Apakah kamu suka? Nah, kalau kamu suka, silakan klik tombol like, dan kalau misalkan kamu ada pertanyaan, saran, revisian, atau komentar, silakan tinggalkan ketikan kamu di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Jangan lupa tonton video-video lainnya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.